Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pagi hari ini kita berada di wilayah Desa Jambewangi, yaitu beraktivitas menanam ubi melati. Agak meluas sekarang di wilayah Jambewangi, teman-teman. Pasukan yang nanam ini jebolan nih, teman-teman. Jebolan dari Desa Karangsari, teman-teman. Ubi melati putih, kawan. Alumni. Kawan-kawan Nusantara, di sini cuacanya hebat. Satu malam full hujan terus, enak, kemul-kemul. Ayo lihat bareng-bareng tuh. Dan semoga yang melihat ini bermanfaat. Oke. Ini bosnya, kawan-kawan. Kawan-kawan Nusantara, ini bosnya. Nah, ini masternya, kawan. Masternya membuat gulutan, Bapak Himun. Oh, ini master 1. Ini lahir ceprot langsung bisa nyangkul, teman-teman. Ini master Kawan duran. langsung ampuh. Yang satu ini memang kuliah, kawan, S3, yaitu jurusan permaculan. Iya toh, teman? Ya. Iya. Nah. Wah, bagus sekali yo. Di atasnya agak pres, kawan. Agak kotak. Kotak, kawan. Gerbong wah, gerbong sepur. Ini ubi melati, kawan. Ubi melati putih. Ini tanahnya beda, teman-teman. Ini tanahnya agak kelet. Nanti teknisnya juga beda kalau dengan tanah-tanah agak kepiur, agak masir, itu beda lagi. Nah, ini ada ceket. Bahasa ceket ini Indonesia ini apa, wong? Oh iya, agak lengket, kawan-kawan. Agak lengket. Kawan-kawan Nusantara, bahwasanya nanam ubi itu sangat mudah sekali. Walaupun mudah, ya masih tetap ada teknisnya. Musim kemarau nggak sama dengan musim hujan, teman-teman. Nggak sama caranya. Kalau musim hujan seperti ini, itu gulutannya untuk ditanami ubi itu agak tinggi karena curah hujan nggak menentu. Kadang-kadang satu hari satu malam hujan terus. Hari-hari mayoritas banyak hujannya. Kadang satu minggu 3 kali, 4 kali, kadang-kadang setiap hari, nggak mesti. Makanya kalau nanam ubi itu agak beda sedikit. Gulutannya agak tinggi dan saluran air harus lancar. Nomor 1 harus lancar. Yang nomor 2, air jangan sampai mengembung. Kalau di tempat-tempat seperti ini, pembuangan air harus lancar. Jangan sampai air itu mengembung, nggak bisa
sampai tuntas. Dikarenakan kalau air itu masih mengembung, nanti pertumbuhan atau buahnya atau ubinya itu nanti agak besar sedikit, busuk teman-teman. Kalau boleng itu maksudnya dimakan penyakit lah, penyakit itu masuk di umbinya itu musim kemarau biasanya. Kalau musim hujan ini nggak ada boleng atau dimasukin penyakit itu. Kalau dimasukin penyakit, kalau dimasak itu nggak enak, pahit rasanya. Kalau musim hujan nggak ada teman-teman, adanya busuk dikarenakan air nggak bisa tuntas, habis, nggak lancar pembuangan airnya. Nah, itu akibatnya yaitu air nggak lancar. Nah, kalau nggak lancar, mudah umbinya itu membusuk. Makanya cara nanam ubi musim kemarau dengan musim hujan itu tidak sama, gitu teman-teman. Teman-temanku Nusantara semuanya yang melihat video ini, bahwa alokasi penanaman ubi yang ini itu agak beda jauh. Kalau di lokasi saya sendiri, di wilayah saya sendiri, itu dataran rendah. Ini dataran tinggi di wilayah sini, termasuk dekat dengan Gunung Raung yang terbesar se-Jawa. Ini datarannya agak tinggi, terus hawanya juga beda, cuacanya juga beda. Maka cara penyemprotannya juga agak beda sedikit. Kalau di wilayah sini mayoritas hawanya lebih dingin, itu penyemprotannya agak beda. Terus cara pemupukannya pun juga beda. Kalau di wilayah sini pemupukan itu mungkin nggak terlalu banyak pupuknya, dikarenakan tanahnya itu bagus sekali. pH-nya itu dites itu 6,5, bagus, masuk, sangat bagus. Humusnya masih dapat, terus tanahnya itu masih muda lah, dicangkul itu rasanya bagaimana, sudah bagus sekali. Kalau nah, tinggal perawatannya aja lah kalau nanam di sini, insya Allah bagus kalau nanam di wilayah sini. Kalau di wilayah saya pemupukan kalau nggak cepat-cepat, kalau nanamnya biasa-biasa saja, kurang dirawat, ya mungkin ya penghasilannya nggak terlalu bagus. Kalau di sini mungkin pemupukannya itu biasa-biasa saja gitu, jangan-jangan bagus sekali ini, tinggal nyemprot pelebat buah, pembesar buah gitu aja, mungkin bagus sekali menurut saya loh ini, dikarenakan tanahnya bagus sekali. Kalau ingin nanam ubi di wilayah sini bagus sekali, tapi di wilayah sini masih belum terlalu banyak yang menanam ubi seperti itu, karena kan tanahnya sangat bagus, lebih baik ditanami yang lain. Kalau di sini banyak sekali orang-orang yang nanam
cabai, buah naga. Buah naganya bagus-bagus sekali di sini di wilayah Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Memang di wilayah Jambewangi itu terkenal tanaman apapun nggak ada yang jelek, bagus sekali. Dikarenakan musim hujan atau musim kemarau nggak ngefek dengan air, karena pembuangannya juga enak. Kalau musim hujan itu pembuangannya enak sekali. Kalau musim panas semuanya nggak bisa nanam, di sini bisa nanam karena airnya ada terus, karena kan dekat dengan Gunung Raung itu tadi. Jadi mata air masih banyak sekali di wilayah Jambewangi. Di wilayah Banyuwangi sini nanam ubi itu nggak henti-henti, nggak ada berhentinya. Yang satu nanam, kok yang lainnya juga nanam, yang lainnya nggak nanam, kok yang satunya sana nanam, ada terus. Sebabnya yang tukang nyangkul itu Pak Gimun dengan Pak Yok itu nggak pernah berhenti, berhentinya hari Jumat aja, terus hari-hari nyangkul buat gulutan untuk nanam ubi itu. Karena kan di wilayah Banyuwangi itu nanam ubi banyak sekali dan banyak jenisnya. Kalau ubi melati itu hanya di lokasi sini saja. Itu kalau ubi melati cuma lokalan saja, wilayah Banyuwangi, Jember, kadang-kadang ya ke Bali. Nggak sampai ke Bali pun wilayah sini sudah habis kalau ubi melati, karena rasanya manis. Kalau dimasak terus buat gorengan yang jualan di jalan itu, kalau ubi melati memang manis sekali, tapi harganya agak lumayan. Kalau hari-hari sekarang ini ubi melati agak turun harganya. Kemarin 4.000, sekarang 3.000, karena harganya nggak tahu ikut-ikutan turun. Kalau ubi untuk pabrik dibawa ke Jawa Tengah atau dibawa ke Jawa Barat, itu yang pabrikan harganya sangat murah. Banyak petani yang bangkrut. Namanya ubi ase itu harganya hanya 200 perak, 200 perak. Kalau ubi oren itu 500 harganya, sangat murah. Orang yang nanam itu pasti bangkrut sudah. Hari-hari ini memang murah sekali tanaman itu. Tetapi kalau ubi melati itu yang lokalan, itu harganya agak lumayan, 3.000. Seumpamanya harganya 1.500 itu pun masih hasil, tapi ya enggak rugi, tapi masih hasil. Tapi sekarang harganya masih antara 3.000-an. Tapi seumpama orang-orang banyak yang tahu kalau harganya ubi melati itu bagus, lama-lama semuanya di wilayah Banyuwangi banyak yang nanam ubi melati ini. Komunitas ubi melati melonjak, maka berpengaruhlah dengan harga itu. Pasti turun sudah itu. Semuanya banyak yang ngonsumsi itu, di situ banyak, di sana ada. Akhirnya cara penjualannya diperlebar,
bisa sampai di luar Banyuwangi, di luar Besuki. Makanya kalau seperti itu kadang-kadang harganya menurun, itu teman-teman. Kalau di wilayah Banyuwangi memang ubi itu agak lumayan hasilnya. Kalau saya nanam ubi melati ini, saya nyewa 1/4 itu 1 tahun 4 juta. Terus saya tanami ubi melati 3,5 bulan, itu sudah panen. Kemarin dapat 4 ton, harganya lumayan 4.000. Tinggal ngalikan saja berapa itu untuk membayar sewa, untuk membayar lelanya sudah lebih, sudah tinggal bersih hasilnya berapa, Anda kalkulasi sendiri sudah. Ya agak lumayan. Kalau padi memang 1/4 itu hasilnya 2 juta, itu sudah bagus sekali. Tapi karena kan makanan pokok, maka padi itu berkahnya agak beda dengan ubi. Masalah hasil ya banyakkan ubi, tapi masalah keberkahan itu bagus padi. Kamu semuanya yang sudah berkeluarga pasti tahu rasanya bagaimana, hawanya bagaimana. Gitu aja. Ya, kok bisa terus bal-balan? Ini teman-teman, cara nanam ubi jalar, namanya ubi melati. Ini bosnya. Cara untuk menanam ubi melati, sangat bagus sekali. Kedu madu. Iya, kalau dulu namanya kedu ini kawan. Wah, pemuda saya kawan. Iya, mantap. Ini bagus sekali. Tanahnya meyakinkan. Sip. Sudah, itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Cara untuk menanam ubi yang di lokasinya beda, tanahnya juga beda, cuacanya juga beda. Ini nanti teknisnya juga beda. Semoga ke depan bagus ubinya. Dan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.